Hai, balik lagi sama aku It's L. Mau cerita nih, Kikune. Hari ini aku mau bahas 3 top rekomendasi anime untuk belajar bahasa Jepang. Menurut aku ya, ini bener-bener worth it banget. Dan ini tuh semua channelnya ada di YouTube. Jadi sebelumnya thank you yang udah klik video ini, dan kalian yang baru nonton video aku, please jangan lupa lihat video aku yang lain dan jangan lupa subscribe. Makasih udah klik video aku. Ya buat teman-teman juga yang pengen dengerin aku ngomong pakai bahasa Jepang, please jangan lupa dengerin juga playlist aku. Di playlist Japanese Immersion itu levelnya kayak N5 sampai N4. Jadi jangan lupa juga untuk dengerin Japanese Immersion aku yang ada di playlist YouTube aku. Oke, lanjut kita yang pertama ada Atas Shinchi. Ini bener-bener aku suka banget Atas Shinchi karena si Atas Shinchi ini itu kayak ngomongin beneran kayak keseharian orang Jepang yang normal. Dia itu ada sebuah keluarga, ada 2 anak, yang cewek sama yang cowok. Nah yang cewek ini dia itu namanya siapa ya? Aduh lupa lagi, pokoknya 2 itu dia masih sekolah semua, dan mereka tuh ngomongin bener-bener kehidupan sehari-hari dan relate. Dan untuk ibu dan bapak juga ini bener-bener relate kayak kehidupan sehari-hari. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang dengerin Kaiwa N4 N3 ke atas. Itu bener-bener kayak native Japanese-nya itu dapat banget. Dan ceritanya tuh lucu-lucu dari si mamanya, si Okasangnya itu kayak dia tuh ngobrolin kayak "Chotto mate yo", kayak "moi yo", kayak natural banget grammarnya gitu. Kecepatan ngomongnya juga normal, dan menurut aku si Atas Shinchi ini dia ngangkat kehidupan sehari-hari yang benar-benar futsu ya, yang keluarga yang normal gitu, nggak yang nakal, nggak yang gimana ya, nggak yang terlalu eh, berhayal gitu. Jadi ini kayak futsu, kayak kehidupan sehari-hari. Terus ini lanjut yang kedua, ini semua orang tahu lah ya, Crayon Shinchan. Di Crayon Shinchan di Crayon Shinchan ini lumayan bagus dan semua orang tuh kayak suka, tapi jangan semuanya ditiru karena kebanyakan slang dan kata-kata yang supernatural gitu, yang bukan supernatural. Iya, supernatural kan. Nah, intonasinya jelas tapi banyak kata-kata yang nggak boleh ditiru gitu. Intonasinya jelas, bagus untuk listening juga. Crayon Shinchan ini juga banyak situasi real life-nya. Ini juga bagus banget untuk listening untuk level N4 ke atas. Shinchan itu sering pakai bahasa yang nakal atau nggak sopan ya, jadi please jangan dipakai, itu hanya untuk pengetahuan aja. Dan yang ketiga ini Chibi Maruko-chan. Siapa sih yang nggak tahu Chibi Maruko-chan ya? Kalian pasti suka image-nya yang cute gitu kan. Ceritanya simple dan pelan, banyak narasi juga yang bantu untuk pemahaman bahasa Jepang gitu. Pemahaman konteksnya juga gampang, bahasanya juga lebih bersih dibanding Shinchan ya. Jadi enak banget untuk didengar dan untuk latihan immersion gitu. Dan ini tuh kayak N5 N4 beginner friendly. Ini bagus banget untuk listening. Chibi Maruko-chan itu dengerin naratornya, terus bagus untuk listening comprehension. Ulangi 1 episode atau 2 atau 3 kali lah, ini kunci banget ya. Jadi itu 3, yang satu Atas Shinchi, terus yang kedua itu Shinchan, Crayon Shinchan ya, terus habisnya yang ketiga Chibi Maruko-chan. Itu bener-bener 3 channel YouTube untuk shadowing, terus Japanese immersion, sama untuk latihan listening. Tips aku untuk cara belajarnya yaitu yang pertama, kamu nonton tanpa subtitle ya, karena itu bisa bikin kamu berpikir, oh ya ini artinya apa ya, oh ya ini artinya apa gitu. Atau enggak bisa diganti pakai subtitle bahasa Jepang, jadi kamu bisa dengerin sambil baca gitu. Dan yang ketiga itu kamu shadowing, ulang tiruin gitu. Jadi kalau misalnya "Cotto mate yo", ikutin aja "Cotto mate yo", itu sama aja kamu belajar
kaiwa gitu, sama aja kamu belajar cara mengucapkan gitu. Terus ambil 5 kalimat per episodenya. Jadi kalau misalnya nih contohnya yang satu, doshita no shoganai na honto ni, pokoknya kalimat-kalimat random sampai sebanyak-banyaknya biar kamu itu dapat berlatih cara ngucapin dan lama-kelamaan kamu bakal jadi akan native speaker ya. Tips yang terakhir, jadikan konten YouTube kamu itu belajar. Jadi kayak misalnya belajar bahasa Jepang nih dari Shinchan episode 1. Nah, terus apa aja kalimat-kalimat yang dipakai gitu. Jadi nonton sambil belajar gitu. Atau enggak boleh nih aku rekomendasiin biar tambah kuat, ada Doraemon sama Sazae-sang. Dia tuh semua itu kayak kalau Doraemon tuh lebih formal dikit ya, tapi kalau Sazae-san itu kayak super daily life, jadi orang Jepang banget, jadi hampir sama kayak Ata Shinchi ya gitu. Jadi itu top 3 anime untuk shadowing, immersion, sama listening yang biasanya aku pakai biar bisa niruin dan kaiwa secara lancar gitu. Oke, itu tips dari aku, jadi jangan lupa dipakai. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen. Kalian gimana sih cara belajar bahasa Jepang yang cepet gitu ya? Menurut kalian gimana? Kalian boleh sharing di bawah. Dan thank you yang udah nonton. Jangan lupa lihat di episode aku yang selanjutnya. Bye bye.